Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha MT25 nih besti, yang dimana motor ini ganteng banget, glowing banget ya guys ya. Bisa lu lihat tuh, buset dah. Nah ini pengen dilakukan servis bulanan aja nih besti. Nah sebelum itu guys, gua mau jelasin kalau 84,4% penonton Johan Garage belum mensubscribe channel ini. Nah, visi misi gua di sini adalah gua ingin menyebarkan ilmu perbengkelan seluas-luasnya agar masyarakat yang awam maupun mekanik bisa menyerap ilmu dari channel ini serta menyebarkan budaya positif dalam dunia perbengkelan. Sehingga dunia perbengkelan tuh udah nggak ada lagi yang namanya tipu-tipu, nembak harga dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terwujud lebih mudah jika kalian bantu subscribe channel ini ya guys. Karena dengan banyaknya subscriber pada suatu channel bisa jadi nilai integritas dari sebuah channel. Dengan subscribe, like, dan share channel ini, insya Allah kalian sudah menjadi salah satu kontributor dalam perubahan positif dunia perbengkelan. Pasti banyak yang ngomong, lu ngincer AdSense ya doang. Nah, duit AdSense kita buat naikin infrastruktur perkontenan, gaji anak-anak konten supaya lebih gacor lagi. Kita buat beli motor supaya nanti ada tontonan buat kita sendiri. Dan kalau ada AdSense-nya lebih-lebih, mari kita buat motor FFA bareng-bareng. Buat tontonan dan memajukan balapnya Indonesia di kancah dunia. Dari kita, untuk kita ya gengs. Dan klik belum tombol subscribe-nya? Gedik nih. Oke, jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya secara keseluruhan. Setelah itu kita bongkar juga si tangkinya untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya. Dan ini dia penampakan ketika motornya sudah terlepas dari tangki dan bodi-bodinya ya dari. Nah untuk kondisi filter udaranya ini masih original dan masih dibilang bersih ya guys ya. Buset, dan ini motor kayaknya nggak pernah dipakai nih guys. Bisa-bisanya. Oke lanjut. Setelah itu kita lakukan pembongkaran pada throttle bodinya dan ini dia kondisinya. Untuk kondisi throttle bodinya ini masih aman dan masih original dan ini masih bersih banget anjir. Begitupun juga dengan TPS dan injektornya, ini masih bawaannya dan pastinya masih sehat sentosa ya guys ya. Ini motor kayaknya nggak pernah dipakai ya guys. Terus selanjutnya kita colok-colok dulu bagian businya, kita bongkar dan kita lihat kondisinya sama-sama ya dade. Untuk kondisi businya ini masih original dan masih bawaan motornya dan kondisinya masih sangat aman, pastinya no gosong, no baret, no semuanya lah pokoknya. Oke, jadi businya ini menggunakan merek Ngok ya guys ya. Setelah langsung saja kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Mulai dari filter udaranya kita bersihkan dan kita semprot pakai angin manja lah ya guys ya, biar debunya tuh keluar semua dari muka bumi. Selanjutnya kita lakukan pembersihan juga pada si throttle bodinya ini. Kita semprot menggunakan bensin dan carbo cleaner biar kotor-kotoran membandelnya tuh keluar dari permukaan si throttle bodinya ini ya guys ya. Pokoknya sampai glowing ini di Johan Klinik mah udah tenang baik kids. Dan ini dia hasil dari pembersihan throttle bodinya. Untuk kondisinya sekarang sudah makin bersih ya geng. Sebelumnya udah bersih dan sekarang udah tambah bersih, udah glowing, splendid, spriwing, just king, just par. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada throttle body yang sudah kita bersihkan tadi ya adek. Selanjutnya kita juga lakukan pemasangan kembali pada si busi yang masih bersih tadi ya besti. Begitupun dengan filter udaranya ini kita pasangin kembali ke tempat dimana mereka berasal ya guys ya. Oke, setelah perinjeksian duniawinya sudah kita lakukan pemasangan, kita lakukan semi detailing ya guys ya pada permukaannya ini supaya glowing kembali ya dadi. Motor MT25 ini, jadi pemilik motor ini beli motor udah dari 3 tahun yang lalu. Waduh, udah lama banget ya. Tapi kilometernya itu masih di 3000. Waduh, ini motor dikandangin doang nih selama 3 tahun nih. Paling keluar cuma buat beli rokok, buat beli makan, paling begitu doang ya. Jadi ini motor masih sangat bersih banget ya guys ya. Udah 3 tahun, kilometer masih 3000 dan bisa kita lihat juga dalamannya tuh guys ya. Masih kinclong, masih glowing. Ditambah lagi dilap-lap lagi nih sama mekanik kita. Yo ay. Nah tuh. Kurang enak apa coba tuh? Dilapin.
makin bersih ya nih motor. Oke, setelah semi detailingnya sudah kelar, selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali pada tangki bensinnya ini ya guys ya. Kita pasangin kembali juga selang bensinnya biar bensin itu dapat mengalir dengan baik dan benar nih besti. Oke, jadi ini dia penampakan tangki mesin yang sudah kita pasang kembali ya guys ya. Kita lap kembalilah supaya glowing ya guys. Setelah itu kita masuk ke proses pengurasan si oli duniawinya ini. Mari kita lihat kondisi oli mesinnya. Untuk kondisi oli mesinnya ini masih bening ternyata ya guys ya. Wajar aja orang kagak pernah dipakai anjir tuh ya. Belum ada item-itemnya anjir. Terus selanjutnya kita lakukan pencopotan pada si filter olinya ini. Kita puter-puter sampai si filter olinya ini copot ya gengs. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi filter olinya ini masih original, masih bawaan, dan kondisinya juga masih sangat amat bersih ya guys ya. Tapi si pemilik motor tuh minta diganti gitu. Nah kebetulan pemilik motor ini bawa spare partnya sendiri, jadi langsung saja kita lakukan pergantian pada si filter olinya ini ya guys ya. Untuk filter olinya di sini kita ganti baru menggunakan filter oli dari Denso ya besti. Nah si pemilik motor ini bawa filter olinya sendiri dan minta digantiin aja sekalian. Padahal filter olinya tuh udah lama, yang lama tuh masih bagus ya gengs ya. Sayang banget gitu guys. Untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan oli mesin dari Castrol Power One ya dade. Lagi-lagi si pemilik motor tuh bawa partnya sendiri nih besti. Jadi langsung saja kita ganti kedua oli mesin ini ya guys. Sebelum kita tuangkan si oli mesinnya ini, kita lakukan pengisian dulu ke filter olinya ya guys ya. Untuk membasahi filter-filter barunya ini agar nggak kering. Setelah filter oli sudah kita basahi, terus kita lakukan pemasangan kembali ke tempat dimana mereka berasal ya guys ya. Oke, kita putar-putar sampai benar-benar kencang ya dade. Setelah itu kita lakukan pengisian kembali pada oli mesinnya. Dan ini dia. Cur! Aduh nangis, jangan nangis. Dan sudah kita pasang dan tangki juga sudah kita pasang. Sekarang kita masuk ke proses cek sound nih guys ya. Nah untuk kilometernya di sini ternyata 4.500 ya guys. Kita tadi salah imbal, kita kira 3.000. Dan ini dia suara permesinannya. Oke, masih halus banget ya gengs ya. Coba kita cek lagi. Oke, itu dia proses cek sound kita ya gengs ya. Nah ini nih suara-suara yang mengganggu nih gengs. Oke, langsung saja kita lakukan langkah pamungkas kita, yaitu scanning ECU untuk mengecek secara keseluruhan sensor-sensor motor ini tuh aslinya tuh aman apa enggak ya guys ya. Dan ternyata nih guys nggak ada masalah gitu, aman semua ya guys ya, aman sentosa untuk sensor-sensor motor ini. Jadi motor ini tuh bener-bener kerawat ya guys ya, keren sih ownernya, mantap, jaya lah pokoknya, orang sepele cil. Setelah itu kita lakukan proses pemasangan kembali pada si body-bodinya ini, kita kencang-kencangin baut-bautnya ya guys ya. Selanjutnya tidak lupa kita pasang juga jok belakangnya ini. Dan ini dia hasil dari permesinan atau perinjeksian atau perbodian. Udahlah pokoknya itu semuanya sudah terakit. Tinggal apa? Tinggal kita test drive ya adik-adik. Oke, sebelum kita balikin motor ini ke pemilik motornya, mari kita lakukan test drive manja-manja dulu nih guys. Nah, jadi untuk motornya sudah kita servis dan sudah aman terkendali guys ya. Ini motor udah 3 tahun nggak dipakai, tapi kilometernya masih 4.000. Waduh, dikandangin aja nih motor. Tuh 4.000 ya guys ya. Jadi keluhannya cuma servis rutin aja ya bang ya? Rutin aja pengecekan, soalnya motor jarang dipakai. Oke. Jadi langsam kadang nggak stabil. Langsam nggak stabil, ya, tapi nyatanya itu aman ya bang? Aman. Terus pas awal digendong, langsam tinggi emang aman detailnya tuh. Oke, jadi si pemilik motor itu ngeluh katanya langsamnya itu kalau baru dinyalain nggak stabil. Tapi ternyata kenyataannya emang normal seperti itu guys. Jadi kalau motor baru dinyalain itu emang langsamnya tinggi dulu ya? Tinggi dulu, temperaturnya sesuai baru dia turun. Iya betul. Jadi kalau udah temperatur sesuai dia bakal turun dan normal kembali.
Oke, jadi seperti itu ya guys ya, test drive manja-manja kali ini. Bareng siapa ini ya? Saya lihat dulu. Oke, sekarang kita lakukan test drive kedua dengan si pemilik motornya. Oke, jadi ini selesai di jam 11 kurang lah ya. Oke, kita lakukan test drive terlebih dahulu buat menganalisa kerusakan atau ya kalau kurang enak bisa dibenerin lagi dah. Oke guys, untuk total reparasinya, nggak reparasi ini mah servis bulanan aja. Untuk perawatan motor itu menghabiskan budget sekitar 250.000 ya guys ya. Cuma bayar servis bulanannya aja. Nah kurang lebih langkah-langkah servis bulanan tuh seperti ini ya guys ya. Dibersihin throttle bodinya secara keseluruhan, perinjeksiannya dianalisa apakah aman atau ada yang rungka, terus dicek-cekin rantainya, remnya, dan part pendukung lainnya. Nanti kalau misalkan ada pergantian part pendukung lainnya tapi di luar biaya servis ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi analisanya, jadi 250.000 tuh udah analisa semua banda-banda atau support motornya ini guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Just Ninja Spar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lo. Thanks for watching dan salam Just Ninja Spar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.